Teman-teman, ini yang lagi rame banget ya. Semua orang itu berbondong-bondong upload ke Facebook dan menunjukkan bahwa penghasilan mereka itu udah menurun sangat jauh ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini adalah screenshot dari salah satu orang yang pesan video dari saya. Kalau biasanya dia bisa dapat 8-10 juta dalam sebulan dari konten yang saya jual ke dia, kali ini dia coba tunjukkan ya teman-teman. Ini adalah salah satu screenshot dari video dia yang punya view di sini teman-teman. View-nya itu udah 1,6 juta teman-teman. Kalian bisa lihat ini 1,6 juta dan biasanya katanya dia itu bisa dapat $200 dari konten yang sebanyak ini view-nya. Tapi kali ini kalian bisa lihat ya, di sini tuh dia cuma dapat $13 aja teman-teman. Dan ini mulai berlaku dari bulan April kemarin teman-teman. Entah apa yang terjadi ya, tapi ini benar-benar dirasakan oleh banyak konten kreator. Bahkan di sini saya tanya lagi ya, ini saya tanya lagi di bulan Mei teman-teman. Ini pada hari Rabu kemarin saya tanya di sini, mau tanya penghasilan Facebooknya udah mulai normal atau belum. Di sini dia bilang belum normal sama sekali, masih gitu-gitu aja teman-teman. Nah ini menjadi beban bagi banyak konten kreator yang udah buat banyak konten dan udah capai banyak penonton, tapi tetap aja punya penghasilan yang sedikit ya. Dia juga kasih gambaran kalau dari konten-konten videonya itu penghasilannya sedikit, tapi ada kemungkinan dari penghasilan bonus itu lumayan gacor teman-teman. Nah di sini dia bilang ya, dari fitur bonus yang ada di Facebook ini penghasilannya lumayan sekali dibandingkan dari penghasilan video teman-teman. Nah itulah yang dialaminya sekarang ini dan banyak konten kreator. Nah pertanyaannya, apakah sekarang itu Facebook udah mulai menurun atau udah mulai nggak ngasih gaji yang sangat banyak lagi kepada kita, atau Facebook itu udah mulai mikir-mikir ya kan buat kasih uang sama kita? Nah, kali ini saya akan jawab dalam video kali ini. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa penghasilan menurun walaupun view kita itu masih banyak teman-teman? Di bulan April sama bulan Mei ini terkhususnya. Saya akan jawab dalam video kali ini. Tapi jangan lupa ya, di sini kalian like dulu, kalian komen dan subscribe supaya ini membantu saya mengembangkan channel ini juga. Dan kalian itu bakalan dapat tutorial dan info menarik dari channel saya ini teman-teman. Bang, ajarin dong bang, iya nih bang. Oke teman-teman, jawaban yang pertama kenapa penghasilan kita itu menurun walaupun view-nya masih banyak adalah karena RPM atau revenue per mile itu turun teman-teman. RPM itu penghasilan per 1000 tayangan. Jadi kalau RPM-nya turun, walaupun view-nya tinggi itu uangnya tetap kecil teman-teman. Penyebabnya apa? Satu, bisa saja penyebabnya itu karena iklan yang muncul itu sedikit teman-teman. Jadi walaupun view kita 1 juta, 2 juta, tapi kalau iklannya itu jarang muncul, itu bakalan kecil penghasilannya. Atau bisa jadi karena iklannya itu murah. Jadi iklan itu ada iklan-iklan mahal atau iklan murah teman-teman. Iklan mahal itu biasanya iklan yang berhubungan dengan keuangan, teknologi, dan lain sebagainya. Ya, jadi iklan-iklan murah itu yang sering tampil sehingga penghasilan kita itu sedikit. Jadi iklan itu akan muncul sesuai dengan konten kita, jenis konten kita. Yang kedua, bisa jadi karena musim iklan yang rendah. Apa itu musim iklan? Musim iklan itu misalnya di luar dari bulan promosi. Seperti apa? Ramadan, akhir tahun, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek ya, kalau di bulan Ramadan, di akhir tahun, dan di event-event besar gitu, itu penghasilannya itu tinggi. Jadi di situ musim mereka promosi iklan itu lagi tinggi. Itu yang menyebabkan kenapa bisa rendah. Kalau kita di bulan-bulan sekarang yang jarang sekali event ya kan, kalau Ramadan kan udah lewat ya teman-teman, itu pasti penghasilan kita itu akan menurun teman-teman. Kemudian, apa penyebab RPM ini turun? Tentu juga karena lokasi penonton. Ya karena kalau kita upload video teman-teman, itu nggak selalu nyampenya ke Indonesia. Bisa saja datang ke negara yang memang kecil sekali untuk RPM-nya. Jadi itulah penyebab kenapa penghasilan kita menurun walaupun view-nya itu masih banyak. Kemudian yang kedua adalah karena kita punya banyak view tapi tidak dari iklan teman-teman. Apa artinya? Karena tidak semua tayangan kita itu memunculkan iklan. Jadi kalau misalnya penonton itu melewati iklan teman-teman, dia nge-skip atau pakai pemblokir iklan, itu pendapatannya nggak masuk. Kalau dirilis teman-teman, itu iklannya itu nggak muncul di semua video kita. Jadi hanya di beberapa video aja. Jadi bukan berarti 1 juta penonton artinya 1 juta iklan. Beda ya teman-teman. Kemudian penyebab ketiga adalah karena konten kita itu tidak lagi disukai pengiklan teman-teman. Orang yang biasanya buat iklan itu, mereka itu akan filter teman-teman target atau audiens mereka atau video-video yang layak untuk menampilkan iklan mereka. Jadi kalau video kita itu nggak sesuai sama iklan, itu biasanya jarang dimunculkan teman-teman. Misalnya kita itu buat konten masak-masak.
Ya, yang muncul kan itu biasanya iklan-iklan Royco atau lain sebagainya. Tapi kalau dia nggak sesuai, kita buat konten masak-masak dan pengiklan nggak ada yang mau promosikan tentang masak-masakan gitu, maka nggak akan dapat iklannya teman-teman. Itu juga jadi penyebabnya. Misalnya kemudian, penyebab lainnya adalah kalau video kita itu mengandung topik sensitif, atau kata kasar, musik berhak cipta. Nah, itu biasanya tidak disukai oleh pengiklan. Jadi pengiklan ini juga pintar ya teman-teman. Mereka itu udah filter-filter gitu, supaya iklannya itu nggak nyasar kemana-mana, supaya targetnya itu tetap dan dapat teman-teman. Supaya mereka itu nggak rugi pada akhirnya. Akhirnya di sini Facebook itu menurunkan nilai iklannya teman-teman. Itulah yang jadi penyebabnya. Kemudian penyebab yang keempat adalah perubahan algoritma atau sistem monetisasi. Ya, kalau yang lagi rame kemarin itu karena adanya perubahan algoritma. Semua sosial media itu punya perubahan algoritma, teman-teman. Jadi nggak akan menetap di satu algoritma aja. Nah, di sini Meta atau platform lainnya itu bisa ubah sistem monetisasi mereka tanpa pemberitahuan. Jadi memang kalau mereka yang punya platform, kadang mereka suka-sukanya gitulah, teman-teman. Misalnya, kalau ada sekarang insentif bonus dari Reels, itu mereka bisa buat pengurangan tanpa kita ketahui. Kemudian ada pemotongan bagi hasil dari iklan. Jadi algoritma dan sistem monetisasi ini itu bisa diubah sama mereka sesuka hati mereka. Apalagi untuk sistem monetisasi. Kalau kemarin lagi viral itu monetisasi besar-besaran, ya, jadi banyak orang yang dimonetisasi. Nah, di situ seharusnya kita udah curiga ya teman-teman, apa tujuan dari Facebook, ya kan? Kalau gampang banget ya kemarin dimonetisasi itu, artinya teman-teman mereka mau buat perubahan. Makanya kalau kita lihat sekarang itu penghasilan kita itu sekarang udah mulai menurun ya. Orang-orang bilang udah nggak sebanyak dulu lagi teman-teman. Nah, penyebab yang terakhir adalah jenis konten kita yang udah nggak monetizable. Konten kita itu nggak layak lagi, udah kurang monetizable-nya. Artinya teman-teman, konten kita itu udah jarang banget dicari untuk pengiklan. Misalnya, konten kita adalah konten hiburan cepat. Misalnya, ada meme, ada dance, dan lain sebagainya yang itu sering viral. Nah, kalau sering viral ini artinya dia bakalan cepat redup. Kan kita jarang ya lihat sesuatu yang viral tapi dia bertahan sangat lama. Enggak, biasanya dia hanya beberapa bulan kemudian redup. Jadinya, pengiklan itu lebih suka konten yang edukatif atau tematik. Misalnya apa? Konten review, ya, konten tutorial, konten finansial, konten teknologi. Nah, itu yang membuat akhirnya konten kita walaupun rame tapi penghasilannya itu tetap sepi teman-teman. Jadi saran saya, kalau kalian mau buat konten itu, carilah konten yang bisa dinikmati kapan saja. Sebagai contoh tutorial, ya, tutorial atau strategi atau edukasi, kemudian konten masak-masak, karena masak-masak ini mau sampai kapanpun, mau tahun 2030, 2040, cara masaknya bakalan tetap sama untuk makanan yang sama teman-teman. Itu bakalan tetap berlangsung sampai kapanpun. Nah, tips dan trik itu sangat penting. Misalnya saya pernah lihat konten orang-orang yang buat konten dari apa yang dia lihat di sekelilingnya. Misalnya dia buat jahe, kemudian diceritakan aja jahenya dia pegang gitu, diceritakan jahe ini ternyata bisa buat kayak gini. Nah, itu juga bisa untuk membuat konten kita itu selalu disukai atau diminati sampai kapan aja teman-teman. Nah, konten yang dia cepat redup itu apa? Misalnya ada tren joget-joget, tren dance-dance gitu, ada tren meme, atau konten yang viral sekali aja. Itu cuma viral di situ aja teman-teman. Orang-orang nggak akan minat untuk datang lagi. Tapi kalau kita buat konten yang seperti tadi, itu penghasilannya bisa naik lagi karena Facebook atau Meta itu memandang bahwa konten kita itu monetizable. Artinya layak untuk dapat penghasilan yang lebih dari Facebook. Jadi walaupun view-nya banyak, itu nggak berbanding sama dengan kualitas view menurut pengiklan. Jadi bukan berarti 1 juta penonton, maka iklannya juga bakalan banyak dan kita bakalan dapat penghasilan. Jadi wajib diperhatikan ya, karena kalau berkonten sosial media ini teman-teman, itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh asal upload aja, harus ada riset, harus ada perhatian juga, dan harus ada penyesuaian dan perkembangan dengan apa yang sudah diupdate dari pihak Metanya. Itulah video saya kali ini teman-teman, semoga video ini membantu kalian ya, apalagi buat kalian yang udah pusing lihat penghasilan yang semakin kecil. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video saya yang berikutnya ya.